Iya, Pak. Kalau sudah siap beritahu ya. Baik, Pak. Nanti semua yang presentasi wajahnya ditampilkan ya, seperti foto saya saat ini ya. Ya, saya juga saya buka. Layarnya dibuka, yang presentasi. Halo, suara saya terdengar ya, Pak? Oke, sebelum mulai saya beri pengumuman dulu ya. Sebelum mulai saya beri pengumuman dulu ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Ini setelah saya mempelajari tadi presentasi di kelas reguler dan kemarin di kelas RPL untuk mata kuliah TKJB, ini ada perubahan pembagian grup. Hanya kelompok 7 dan kelompok 8. Itu nanti yang presentasi saya sendiri aja. Saya pikir sulit kalau kamu bantu presentasi ya, malah kurang bagus. Saya pikir saya sendiri aja yang melakukan presentasi. Sehingga yang semula Alia Azahra kelompok 7, Alia saya pindahkan ke kelompok 4. Bersama Novandi, Muhammad Iqmal, Hilda Putri, AM Aldo Hafiz, dan Aldila Delvani Hafiz. Mengerti, Alia? Mengerti, Pak. Oh ya dah. Nggak masalah kan? Iya, Pak. Tidak masalah. Ya. Kemudian Nabil Rizky Dwi Yuda untuk mata kuliah TKJB saya pindahkan ke kelompok 5 bersama Muhammad Raihan Nugraha, Rizky Burhanuddin Pratama, Hana Fitri Kairani, Louis Firmansyah, dan Muhammad Iksan Dwi Ramadhani ya. Itu. Sehingga kelompok 7 dan kelompok 8 tidak ada. Nanti yang presentasi saya langsung aja ya. Itu untuk mata kuliah TKJB. Untuk mata kuliah TKJJ yang kelompok 8 itu nanti yang presentasi saya sendiri aja, sehingga Hana Fitri saya pindahkan ke kelompok 5 bersama Hilda, M. Reza, M. Burhan, dan M. Aliansa. Sedangkan Itsna pindah ke kelompok 6 bersama M. Arsi, M. Iqmal, M. Ihsan, dan M. Raihan. Jadi yang nggak ada namanya pakai M, hanya Itsna aja ya. Baik, Bisa Pak. dimengerti? Bisa, Pak. Masalah apa enggak Hana sama Itsna? Tidak, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nah itu pengumumannya ini karena supaya nanti presentasinya saya sendiri aja. Jadi yang bantu presentasi saya masukkan ke kelompok-kelompok yang sudah ada, tapi yang belum presentasi ya tentunya. Oke, saya kira itu aja pengumumannya. Silahkan kalau sudah siap dipresentasikan.
Tes suaranya terdengar tidak, Pak? Ini ada berapa halaman? Presentasinya ada berapa halaman? Ada 7, Pak. Oh, 7. Iya, 3 orang ya? iya 3 orang, Pak. Oh ya sudah, ini aja. Nanti masing-masing mempresentasikan yaitu semua halaman 1 sampai 7, 3 orang ya. Nggak usah dibagi. Nanti saya koreksi, setelah itu presentasi lagi dengan koreksinya masing-masing untuk 3 orang itu ya. Ngerti? Mohon maaf Pak, izin bertanya, jadi 7 halaman itu dibagi 3 orang gitu Pak? Bukan dibagi 3. Masing-masing membaca atau mempresentasikan 7 halaman itu. Oh, jadi Jadi satu-satu secara orang. berulang-ulang. Oh iya. Jadi si A halaman 1 sampai 7, si B 1 sampai 7, si C 1 sampai 7. Nanti saya koreksi dulu, terus presentasi lagi seperti itu, tapi ditambah dengan koreksinya. Ngerti? Ngerti Pak. Ya silahkan siapa dulu. Pak izin bertanya, Pak. Silakan kalau sudah siap. Silakan dimulai. Baik Pak. Mungkin Isna dulu ya Pak. Wajahnya dilihatkan seperti saya ini loh. Oh iya. Pak, kalau dari kelompok kita tuh sebenarnya udah bikin PowerPoint, Pak. Kalau misalkan dipakai boleh nggak? Soalnya kita udah Ya nggak apa-apa. gambar. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada kurang tepatnya atau ada itunya saya komentaris pada waktu saya mengkoreksi nanti ya. Boleh. Silakan dipakai nggak apa-apa. Mau Teh Isna dulu atau siapa dulu? Silakan rundingan sendiri. Nggak usah melibatkan saya. Satu lagi siapa? Boleh paling Syahriza dulu Pak. Hah? Satu lagi Arsy Pak. Arsy mana? Belum gabung. Iya belum bergabung kayaknya Pak. Ya udah, silakan siapa dulu, Syahriza dulu atau Isna dulu. Baik Pak, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat? Ya udah, saya udah bisa lihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahriza Priyansah dari kelompok 1 bersama rekan saya Muhammad Arsy Aufar dengan Isna Anissa akan mempresentasikan mengenai metode konstruksi jembatan balok dan plat beton. Baik, karena ini waktunya itu dibagi 3 juga dan agar mempersingkat presentasinya akan saya lanjut ke pembagian dari metode pekerjaannya. Jadi yang pertama itu di sini ada pekerjaan pondasi, pekerjaan cetakan beton, pekerjaan penulangan, pengecoran, perawatan, dan finishing. Di bagian cetakan beton dan penulangan di sini sebenarnya bisa dikerjakan secara hybrid, maka saya buatkan diagram itu seperti ini. Baik, langsung untuk detail dari jenis pekerjaan yang pertama, itu pondasi. Di dalam pekerjaan pondasi ini, yang pertama itu pasti kita harus melakukan pekerjaan galian. Ketika kita melakukan pekerjaan galian sesuai dengan dimensi batu kali atau unstamping yang sudah direncanakan sebelumnya, di sini tuh alangkah lebih baiknya itu ketika kita menggali sesuai dimensi, untuk dari lebarnya itu kita lebihkan sekitar 30 sampai 35 cm agar ketika melakukan kita itu lebih leluasa. Lalu sebelum kita memasukkan batunya, kita terlebih dahulu memasukkan pasir di bagian dasar dari galian setebal 5 cm.
pasir tersebut setelah dimasukkan, dipadatkan, lalu diberi air sampai jenuh. Setelah itu baru kita masukkan batu. Batu itu diusahakan, bertumpuknya itu yang paling bawah itu merupakan batu yang paling besar. Sekitar, ukurannya itu sekitar 1/3 dari lebar samping yang akan dikerjakan. Diusahakan juga agar, batu itu tidak saling bersinggungan. Setelah disusun sampai atas sesuai dengan yang ditentukan, maka, dimasukkan, pasir ke dalam sela-sela dari, batu tersebut. Nah, karena dari unstamping yang akan dipakai di sini itu memanjang, maka agar lurus itu, kita memakai benang dan patok untuk, menentukan kelurusannya. Jadi seperti ada yang di gambar kiri ini merupakan salah satu contoh penerapan dari patok dan benang. Oke, baik, setelah itu lanjut ke pekerjaan cetakan beton. Dari pekerjaan cetakan beton di sini, ada 2 yang sudah saya bagi. Yang pertama itu dari, foam box dan false work. Untuk foam box itu merupakan bagian dari cetakan yang menempel langsung dengan beton, dengan beton. Di sini tuh biasanya tuh yang luas karena mereka akan, menampung langsung si beton. Lalu, ada false wall. False wall di sini, berfungsi sebagai penahan, penyangga dari foam box agar tetap berada di tempat yang diinginkan. Biasanya itu false wall itu bentuknya itu melintang dan memanjang. Seperti yang ada di gambar ini, false wall itu memanjang dan melintang menahan dari, foam box yang akan menahan beton nantinya. Lalu di sini ada pekerjaan penulangan. Pekerjaan penulangan ini sesuai dengan gambar rencana. Penulangan balok dilakukan untuk 3 buah balok penulangan terdiri dari tulangan sengkang dan tulangan memanjang. Tulangan sengkang diatur dengan jarak antar sengkang 15 cm dan panjang tulangan memanjang itu 450 cm. Mungkin seperti ini gambaran sederhana dari, penulangan dalam jembatan beton. Nah, di sini itu, si tulangan itu tidak, harus memiliki jarak selimut beton yang pas. Nah, untuk, agar selimut betonnya itu pas, di sini kita menggunakan decking beton seperti ada yang gambar di bawah. Nah, di sini itu, fungsinya itu agar si tulangan bisa memiliki jarak yang tepat. Nah, untuk menghitung kebutuhan tulangan karena di sini, kita membutuhkannya itu, 90 buah pada akhirnya. Lalu untuk kebutuhan tulangan memanjangnya karena 450 cm, kita memerlukan 24 tulangan. Nah, untuk tulangan plat di sini, terdiri dari tulangan atas dan tulangan bawah untuk kedua arah yaitu memanjang dan melintang. Penulangan plat digunakan tulangan diameter 10 dan 8 mm sesuai dengan rencana. Kebutuhan tulangan plat yaitu untuk dimensi 10 mm terdapat 31 buah dan 16 buah. Lalu untuk yang dimensi 8 mm, diameter 8 mm membutuhkan 30 sampai 15 buah. Selanjutnya itu, ada tulangan plat. Di sini itu sama seperti yang tadi, tata cara perhitungannya, untuk kolom praktis pun, masih memiliki cara yang sama dengan tadi untuk perhitungannya. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan pekerjaan pengecoran. Kegiatan pekerjaan pengecoran ini dilakukan secara bertahap. Karena yang, kita lakukan di sini itu merupakan jembatan yang bisa dibilang sederhana, maka, bisa dibilang, pengecorannya pun sederhana. Dimulai dari pengecoran balok atau, biasanya itu sebagai kita kenal itu kayak seperti girder pada jembatan yang, biasa kita lihat. Di sini tuh kita sebutnya balok, tadi makanya balok. Nah, yang pertama itu kita mengecor, balok yang, tidak memanjang ini. Setelah kita mengecor balok, dilanjutkan dengan pengecoran
dari plat lantainya, seperti yang ada di gambar kedua. Setelah dari lantai, dilanjutkan ke dalam pekerjaan kolom praktis. Kolom praktis di sini nanti akan disambungkan juga dengan kolom beton yang ada di atasnya. Lalu setelah kegiatan pengecoran dilakukan, ada pekerjaan perawatan. Pekerjaan perawatan di sini berbagai banyak jenisnya. Bisa contohnya itu bisa disiram dengan air, diberi lapisan atau membran yang bisa diisi air, menahan cahaya matahari, dan apabila di daerah sawah juga biasanya suka menggunakan jerami yang dibasahi. Fungsi dari air ini adalah untuk menjaga suhu agar suhu dari campuran beton ini tidak terlalu signifikan tidak terlalu berbeda dengan suhu lingkungan sehingga dibasahi air. Lalu pada bagian akhir itu terdapat pekerjaan finishing. Ketika tadi betonnya itu masih kasar karena masih baru dicetak, di pekerjaan finishing itu biasanya untuk merapikan dari beton, biasanya dengan dilakukan pengacian. Lalu setelah itu ada pekerjaan pasangan batu bata di sini dikerjakan untuk menghalangi apabila ada objek-objek yang bisa keluar dari jembatan. Baik, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan yang kedua. Siapa? Isna atau Arsi? Muhammad Arsi? Boleh saya dulu, Pak. Ya, silakan Isna. Apakah sudah terlihat, Pak? Share screen. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isna Anissa akan menjelaskan mengenai metode konstruksi jembatan balok dan plat beton dengan kolom praktis dan pasangan dinding bata. Untuk alur dari metode konstruksi ini dimulai dari pekerjaan pondasi, lalu pekerjaan cetakan beton dan penulangan dilakukan dengan bersamaan, lalu pengecoran, perawatan, dan finishing. Untuk pekerjaan pondasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan pemasungan batu kosong atau unstamping yang terlihat di bagian paling bawah. Lalu ada pekerjaan pondasi batu kali, itu di atasnya. Untuk pekerjaan unstamping atau batu kosong itu dilakukan dengan penggalian terlebih dahulu, disesuaikan dengan lebar pondasi, dan jika kita ingin leluasa dalam pekerjaannya, biasanya galiannya itu ditambah. Jadi lebar pondasi itu biasanya ditambah, boleh itu opsional, biasanya sekitar 20 atau 30 cm ditambah dari lebar pondasi supaya pengerjaannya lebih mudah. Lalu untuk pemasangan batu kosong atau unstamping ini harus diperhatikan bahwa perletakan batu kosongnya itu harus diletakkan secara vertikal atau secara istilahnya secara berdiri. Lalu setelah itu masukkan pasir uruk ke dasar dari batu unstamping itu. Setelah itu dilakukan penyiraman sampai jenuh dengan air. Lalu diratakan. Nah, untuk pengerjaan pondasi batu kali ini dimulai dari persiapan dari batu itu sendiri, lalu mempersiapkan benang yang dikaitkan pada patok, itu tujuannya untuk sebagai acuan lurus dari pekerjaan pondasi. Lalu pengerjaan dari pondasi ini biasanya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap ini biasanya dilakukan dari 1/3 bawah pondasi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke 2/3 dan akhirnya ke 3/3 dari pondasi.
Lalu untuk pekerjaan cetakan beton, untuk cetakan beton ini sendiri terdiri dari 2, yaitu formwork atau biasa disebut cetakan atau acuan, lalu ada falsework atau yang biasa disebut dengan perancah. Nah, untuk cetakan dan perancah ini sendiri disyaratkan itu harus kuat dan stabil. Kenapa harus kuat dan stabil? Karena untuk formwork dan falsework ini berguna untuk menahan beton segar dalam proses pengecoran beton, dan beban yang bekerja itu biasanya terdiri dari beban beton basah, beban pekerja, beban peralatan, dan beban cetakan itu sendiri. Nah, untuk cetakan beton ini selain harus kuat dan stabil, juga harus mudah dibongkar supaya untuk memudahkan pekerjaan berikutnya. Lalu selanjutnya ada pekerjaan penulangan. Untuk pekerjaan penulangan ini terdiri dari 3, yaitu penulangan balok, penulangan pelat, dan penulangan kolom praktis. Untuk penulangan balok kami gunakan tulangan ganda. Jadi terdapat untuk tulangan pada daerah tarik dan pada daerah tekan, dan kami gunakan untuk jarak antar sengkang itu 15 cm. Lalu digunakan untuk tulangan sengkang ini digunakan diameter 8 seperti terlihat di gambar, diameter 8 dan jarak antar sengkangnya 15 cm atau 150 mm. Untuk kebutuhan tulangan sengkang itu 3 ini dari jumlah balok. Apabila kita melihat dari potongan melintang, jumlah balok yang dibutuhkan itu ada 3, lalu 450 yaitu bentang jembatan, lalu 15 itu jarak antara sengkang. Maka dibutuhkan untuk kebutuhan tulangan sengkang yaitu 90 buah. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan tulang memanjang itu dihitung dengan rumus 3 kali 6 ditambah 2. Untuk 3 ini seperti yang tadi disebutkan untuk 3 balok, dan 6 tambah 2 ini dari jumlah tulang memanjang yang bisa, maka didapatkan 24 buah tulangan memanjang. Nah, untuk penulangan pelat itu juga terdiri atas tulangan bawah dan tulangan atas untuk kedua arah, yaitu arah memanjang dan melintang. Penulangan pelat digunakan tulangan untuk diameter 10 mm dan 8 mm. Untuk kebutuhan tulang pelat, perhitungannya hampir sama seperti tulangan sengkang. Jadi ada yang diberi jarak 15 cm dan 30 cm. Maka kebutuhan tulang pelat menjadi 31 buah untuk diameter 10 dan jarak 15 cm, 16 buah dengan diameter 10 mm dan 30 cm, 30 buah untuk diameter 8 dan jarak 15 cm, serta 15 buah untuk diameter 8 dan jarak 30 cm. Lalu penulangan kolom praktis ini karena memang kolom praktis itu bukan kolom utama, jadi kami gunakan tulangan dengan tulangan utama dengan diameter 6 mm dan tulangan sengkang 4 mm dengan jarak antar sengkang 15 cm. Perhitungan tulangan sengkang itu yaitu 8 dikali 100 bagi 15. Nah, 8 ini total kolom praktis, jadi dari sebelah kanan jembatan itu ada 4 kolom praktis, dan sebelah kiri jembatan juga ada 4 kolom praktis, jadi 4 tambah 4 itu 8. Nah, itu didapatkan dari situ. Lalu 100 ini yaitu tinggi kolom praktisnya, lalu dibagi 15 ini jarak antar sengkangnya. Maka dibutuhkan 54 buah sengkang untuk kolom praktis. Lalu untuk kebutuhan tulangan utamanya yaitu 8 dikali 4, 8 untuk 8 kolom praktis, dan 4 dari tulangan memanjang yang bisa kita lihat dari tulangan sengkang ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka didapatkan 32 buah kebutuhan tulangan utama. Lalu untuk pekerjaan pengecoran ini biasanya dilakukan setelah
pekerjaan penulangan dan formwork atau acuan perancang. Nah, biasanya dilakukan langkah-langkah untuk memperhatikan sebelum pengecoran, yaitu jumlah dan letak tulangannya sudah benar. Lalu untuk supaya selimut beton yang mengelilingi dari balok itu tepat atau angkanya sesuai dengan angka rencana, maka dilakukan dulu pembuatan decking beton, lalu pembersihan area yang akan dicor, dan penutupan lubang-lubang cetakan atau acuan perancah yang tadi disebutkan. Dicek ulang, takutnya terdapat ada lubang-lubang sehingga bisa mengakibatkan kebocoran saat pengecoran. Lalu persiapan alat dan bahan, biasanya mempersiapkan konkrit pump jika diperlukan, lalu mempersiapkan vibrator, dan untuk diameter vibrator itu harus diperhatikan supaya saat pekerjaan vibrator itu bisa masuk ke dalam tulangan. Genset, pengecoran dilakukan pada malam hari, dan melakukan uji SLAM pada beton segar. Selanjutnya yaitu pekerjaan perawatan beton. Ini biasanya yang paling lumrah dilakukan di proyek atau di lapangan, biasanya itu dengan menyiramkan air ke permukaan beton. Nah, tujuan dari menyiramkan air pada beton ini yaitu menghindari keretakan yang akan muncul pada proses pengeringan beton. Nah, biasanya retakan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suhu pada permukaan beton dengan suhu lingkungan. Jika kita mengacu pada SNI 03 nomor 2847 tahun 2002, untuk curing itu dilakukan biasanya selama 7 hari untuk beton normal dan 3 hari untuk beton dengan kuat tekan yang tinggi. Dan jika kita mengacu pada ASTM C150 mensyaratkan, nah jadi untuk ASTM itu dibagi menjadi 4, itu dibagi sesuai dengan tipe semen. Untuk tipe semen 1 itu minimal 7 hari, tipe semen 2 itu minimalnya 10 hari, tipe semen 3 itu minimal 3 hari, dan semen tipe 4 itu waktu minimalnya 14 hari. Untuk pekerjaan finishing ini biasanya untuk memperoleh estetika dari suatu proyek. Nah, untuk finishing dari ini sendiri biasanya dilakukan dengan memberi aci pada permukaan balok dan pelat, serta merapihkan coran beton yang tidak sempurna, dan menyingkirkan biasanya kotoran-kotoran atau bekas-bekas pekerjaan lain, contohnya dari tanah, debu, dan lain-lain. Untuk pekerjaan finishing sendiri, untuk proyek yang kami tinjau itu terdapat pasangan dinding bata yang saya tunjuk sebelah sini, yang dibantu dengan dinding kolom praktis. Nah, untuk pekerjaan finishing dinding bata ini terbagi menjadi 2, yaitu pekerjaan plester dan pekerjaan acian. Nah, untuk pekerjaan plester itu biasanya diperhatikan dari ketebalan plester. Biasanya plester terdiri dari semen dengan pasir dengan perbandingan 1:3. Lalu untuk pekerjaan plester biasanya dimulai dengan penambahan benang pada patok untuk sebagai panduan kelurusan dari pekerjaan plester. Lalu dimulai dengan membuat kepala plester dan dilanjutkan untuk memplester keseluruhan dinding bata. Setelah plester kira-kiranya 7 hari setelah pekerjaan plester, agar ditunggu 7 hari supaya plester benar-benar sudah kuat. Lalu dilanjutkan ke pekerjaan acian. Nah, acian ini biasanya terdiri dari semen Portland dicampur dengan air. Nah,
Untuk plester ini sendiri untuk aci ini sendiri lebih baik ketebalannya itu 1 mm sampai 3 mm. Nah, untuk tujuan dari pekerjaan acian ini sendiri biasanya untuk menambah estetika dan merapihkan dari hasil pasangan dinding bata ini. Mungkin segitu dulu Pak dari saya. Oke, lanjutkan berikutnya. Oke, baik Pak. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arsy dari kelompok 1. Pertama-tama untuk metode konstruksi jembatan balok dan plat beton. Di sini ada diagram alir untuk metode pekerjaannya, yaitu pertama pekerjaan pondasi. Selanjutnya untuk pekerjaan pondasi dilanjutkan dengan cetakan beton dan penulangan dilakukan secara simultan. Setelah itu melakukan pengecoran. Sesudah pengecoran kita lanjutkan dengan perawatan beton atau biasa disebut curing dan dilanjutkan dengan finishing. Masih di judul. Gimana? Sudah terlihat? Sudah lihat. Udah pindah. Tadi belum. Oke, selanjutnya dilakukan pekerjaan pondasi. Bisa dilihat untuk pekerjaan pondasi ini. Pertama-tama kita lakukan pemasangan batu kosong dalam galian pondasi atau bisa disebut dengan unstamping. Terus langkah pertama yaitu lakukan penggalian tanah sesuai dengan ukuran pondasi dengan lebar jembatan 455 cm dengan kedalaman pondasi 100 cm. Terus dilanjutkan dengan memastikan galian tanah harus sesuai dengan ukuran unstamping yang akan dipasang supaya pemasangan badan pondasi lebih leluasa. Oleh karena itu lebarnya dari badan pondasi dilebihkan sekitar 20 cm. Selanjutnya dilakukan dengan pemasukan pasir uruk ke dasar pondasi kurang lebih setebal 5-10 cm, kemudian dipadatkan dan disiram sampai jenuh dengan air. Nah, untuk pekerjaan pondasi selanjutnya setelah pekerjaan rata dan pondasi, masukkan batu kali, kemudian padatkan dan letakkan unstamping berdiri memanjang vertikal ke atas. Selanjutnya isi celah antara unstamping dengan pasir uruk sampai padat setinggi batu, lalu disiram sampai jenuh dengan air. Dan yang terakhir, periksa kembali jika ada celah-celah yang masih kosong. Nah, dilanjutkan untuk pengerjaan pondasi batu kali. Di sini pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya pasangkan benang memanjang pada patok untuk menentukan kelurusan pondasi. Selanjutnya dipasang dan gunakan batu berukuran kurang lebih di bagian sepertiga lebar pondasi dan pastikan atur juga jangan sampai batu saling bersinggungan. Selanjutnya isi jarak antar batu kali dengan campuran semen dan pasir. Nah, setelah lapis pertama, naikkan benang sekitar 30 sampai 35 cm, kemudian ulangi langkah 3 sampai 4 sampai lapis ketiga. Dilanjutkan dengan pekerjaan cetakan beton. Pekerjaan cetakan beton ini terdiri dari dua, yaitu formwork. Bisa dilihat di sini formwork yaitu
terdiri dari papan multiplex untuk cetakan betonnya serta false wall-nya yaitu untuk atau kita sebut biasa dengan perancah. Nah, untuk pemasangan false wall dan formwork ini dipastikan agar sesuai dan kuat untuk menerima beban beton segar serta beban pekerja yang bekerja di atasnya. Oke, dilanjutkan dengan pekerjaan penulangan. Nah, pekerjaan penulangan ini tidak ini PowerPoint-nya tidak maju, masih di pondasi. Oh, tidak terlihat ya? Iya. Di saya soalnya sudah di Ya, di scroll. Di scroll. Lebih baik begini saja ya, mungkin ya. Iya. Oke. Izin melanjutkan ya Pak ya. Silakan. Oke, dilanjutkan dengan pekerjaan cetakan beton. Di sini untuk ada terdiri dari dua, yaitu false wall dan formwork. Untuk false wall ini biasa kita sebut dengan perancah, dan formwork ini terdiri dari beton multiplex dan balok kayu. Nah, dipastikan juga untuk pekerjaan cetakan beton ini dapat menerima beban beton segar serta beban pekerja di atasnya, dan dipastikan juga berdiri tegak dan kuat. Oke. Selanjutnya pekerjaan penulangan. Pekerjaan penulangan balok bisa dilihat harus dilakukan dengan sesuai gambar rencana. Nah, pada penulangan balok dilakukan untuk 3 buah balok. Nah, penulangan ini terdiri dari tulangan sengkang serta tulangan memanjang. Tulangan sengkang diatur dengan jarak antar sengkang 15 cm dan panjang tulangan memanjang yaitu 450 cm. Dan pastikan juga untuk pertemuan antar sengkangnya sesuai gambar bisa dilihat di sini harus pada saat fabrikasi tulangan sengkang ini harus dibengkokkan dengan derajat 45 derajat agar bisa menahan gaya gempa. Oke, untuk kebutuhan tulangan sengkang untuk perhitungannya di sini 3 dikali 450 dibagi 15 dan kebutuhannya 90 buah. Nah, untuk 3 ini yaitu terdiri 3 balok. Untuk 450 ini 450 cm yaitu panjang bentang dari jembatannya, dan untuk 15 ini jarak antar sengkangnya sehingga dibutuhkan 90 buah. Selanjutnya untuk kebutuhan tulangan utama yaitu 3 dikali 6 ditambah 2 yaitu 24 buah. Oke, untuk penulangan pelat terdiri dari tulangan atas dan tulangan bawah. Selanjutnya untuk kedua arah yaitu arah memanjang dan arah melintang. Nah, penulangan pelat ini digunakan tulangan diameter 10 dan 8 mm. Nah, bisa dilihat untuk kebutuhan tulangan pelat ini terdiri dari tulangan transversal dan longitudinal yaitu memanjang dan melintang. Di sini tulangan pelat kebutuhannya untuk diameter 10 dan jarak 150 yaitu kebutuhan membutuhkan 31 buah. Selanjutnya untuk diameter 10 dan jarak 300 membutuhkan 16 buah. Untuk diameter 8 jarak 150 membutuhkan 30 buah. Untuk diameter 8 dan jarak 300 membutuhkan 15 buah. Ya, ini kurang lebih sama untuk penulangan pelat. Oke, selanjutnya untuk penulangan kolom praktis. Penulangan kolom praktis terdiri dari tulangan utama dengan diameter 6 mm dan tulangan sengkang ya dengan diameter 4 mm dengan jarak antar sengkang 15 cm. Nah, selanjutnya kita hitung kebutuhan tulangan sengkang. Nah,
Bisa dilihat di sini untuk perhitungannya yaitu 8 dikali 100 dibagi 15 yaitu dibutuhkan 54 buah. Dilanjutkan untuk kebutuhan tulangan utama yaitu 8 dikali 4 yaitu 30 buah. Nah, dilanjutkan dengan pengerjaan pengecoran. Untuk pengerjaan pengecoran yang perlu yang harus dipersiapkan yaitu alat dan bahan, terus plotting pekerja yang mengerjakan. Selanjutnya di sini untuk aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengecoran yaitu adalah penulangan sudah sesuai dengan gambar desain. Yang kedua harus lakukan penyiraman pada cetakan beton agar sesuai pada saat pengecoran air semen tidak menyerap kepada cetakan beton. Nah, selanjutnya memastikan juga cetakan beton sudah berdiri dan tegak. Nah, dilanjutkan terus yang harus diperhatikan kita harus menyiapkan concrete pump jika dibutuhkan. Selanjutnya juga menyiapkan vibrator dan dipastikan juga diameter vibrator harus sesuai dengan jarak antar tulangan agar vibrator bisa masuk ke dalam penulangan yang bawah. Nah, dipastikan juga pada saat penggetaran vibrator pada saat pengecoran tidak lebih dari 5 detik. Nah, dan dilakukan secara berulang. Oke. Selanjutnya di sini ada pekerjaan perawatan beton atau yang biasa disebut curing beton, yaitu pada saat pekerjaan di lapangan perawatan curing beton ini dilakukan dengan penyiraman secara berkala pada saat beton sudah setting. Nah, penyiraman atau perawatan curing beton ini biasanya dilakukan dengan beberapa metode. Ada yang menggunakan air biasa dan dilakukan penyiraman secara berkala. Selanjutnya dengan dilakukan ada bahan membran seperti membran geotex dan dilanjutkan dengan penyiraman secara berkala, terus atau pembungkusan beton dengan plastik atau seperti karung goni yang bisa dilihat seperti gambar berikut ya. Nah, sesuai dengan spek tertuang bahwasannya di sini dengan SNI 032847/2002 mensyaratkan curing beton selama 7 hari untuk beton normal. Terus 3 hari untuk beton dengan kuat tekan awal tinggi. Ada juga spek ACI 318 mensyaratkan curing dilakukan sampai tercapai minimal kuat beton yang disyaratkan. Nah, terus juga ada ASTM C150 mensyaratkan untuk semen tipe 1 waktu minimal 7 hari, semen tipe 2 dilakukan untuk curing minimal 10 hari. Untuk semen tipe 3 waktu minimal 3 hari dan semen tipe 4 waktu minimal curing 14 hari. Nah, dari ketiga aspek yang saya bacakan biasanya untuk yang direkomendasikan yaitu dilakukan curing beton sampai 70% dari mutu beton yang disyaratkan, kuat tekan beton yang disyaratkan. Nah, kita lanjut kepada pekerjaan finishing. Nah, pekerjaan finishing biasanya dilakukan dengan pengacian pada beton-beton yang tidak rapi ataupun biasa terjadinya segregasi atau bolong-bolong pada saat pengecoran. Nah, pekerjaan finishing juga dilakukan dengan pemasangan marka jalan, bisa dilakukan dengan pemasangan PJU pada jembatan atau handrail atau pagar pada jembatan. Nah, dilanjutkan dengan pemasangan bata atau dinding bata. Nah, di sini ada pekerjaan dinding bata itu ada 2, yaitu dengan pemasangan dinding dan pengacian. Nah, untuk pemasangan dinding ini AC-nya
biasa digunakan dengan kadar 1:3, dan untuk pengaciannya pertama-tama kita harus mengerjakan untuk kepala acian dan dilanjutkan dengan pengacian secara menyeluruh pada dinding bata. Oke, saya kira untuk metode konstruksi untuk jembatan balok dan plat beton saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ini waktunya kok ada tulisan your call ends in 4 minutes itu. Nanti masih bisa lanjut atau enggak? Maksudnya setelah 4 menit nanti bisa dilanjutkan enggak ini ya, pertemuannya ini? Paling bikin baru lagi, Pak. Berarti ini berhenti dulu gitu atau gimana? Ya boleh berhenti dulu aja. Nanti join lagi. Oh ya sudah. Stop dulu berarti ini ya. Iya, Pak. Oh ya sudah. Iya, Pak. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Silahkan ditampilkan lagi tadi presentasinya ya. Salah satu silahkan tampilkan presentasinya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Ini halaman pertama yang ada flowchart ini. Iya, Pak. Oh, ini halaman pertama judul, Pak. Halaman pertama ini yang flowchart. Ini Oh ya, itu judul, terus ini halaman ya, kedua. stop. Flowchartnya saya kira ini fondasi terus cetakan beton penulangan. Apa cetakan beton dan penulangan ini bisa bersamaan ya? Jadi untuk cetakan beton dilakukan di lapangan, untuk penulangan biasanya dilakukan di tempat fabrikasi, Pak. Jadi maksudnya enggak di tempat yang sama gitu, Pak. Apa enggak berurutan seperti ini? Bikin cetakan dulu, baru bikin penulangan. Karena ini kan pekerjaan hanya pekerjaan kecil ya. Tukangnya mungkin enggak perlu tukang banyak. Jadi mungkin seperti ini, langsung satu-satu gini. Fondasi bisa penulangan dulu atau cetakan beton dulu. Kalau cetakan beton dulu lanjut dengan penulangan. Kalau penulangan dulu lanjut dengan cetakan. Saya kira kan ini tukangnya nggak banyak ya. Ya dan nanti dipikirkan lagi. Halaman berikutnya. Saya kira ini udah bagus. Hanya nanti temennya yang lain gimana itunya? Nyalinnya. Untuk nyalinnya kita siapin PPT sama tulis langsung di buku, Pak. Ya maksud saya nanti jangan sampai ada tempelan-tempelan di bukunya ya. Semua tulisan tangan, jangan ada tempelan-tempelan. Oh, iya Pak, sudah semua tulisan ini tangan. Semua digambar lagi pakai tangan karena menulis dan menggambar di buku tugas itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi jangan nanti PPT-nya ditempelkan di buku tugas. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Jadi untuk presentasi itu harus dipikirkan nanti cara teman-temannya untuk menulis lagi di buku tugasnya. Jadi mungkin kalau yang ini masih bisa ya. Coba nanti yang halaman berikutnya.
Nah ini kan menurut saya ini ada hubungannya ya dengan pekerjaan itu? Kenapa Pak? Pekerjaan yang mana Pak? Ya pekerjaan yang dikerjakan ini loh, tugasnya ini loh. Ini kolom di mana? Kolom segede ini. Hah? Oh ini sebagai penggambaran aja Pak. Untuk yang di metode konstruksi kami yang di kolom praktis Pak. Oh kolom praktis pakai penguat ini, Iya Pak. ini. Iya Pak, untuk ilustrasi saja. Oh, saya kira ini nggak realistis ya. Ya dan nanti terserah kamu mau menurut saya yang realistis gitu yang seperti biasa. Kalau tukang biasa, kalau kolom praktis itu kan hanya dipaku aja ya. Iya. Ya Baik, nanti Pak. bisa dihapus atau dihilangkan sehingga teman-temannya nggak usah ikut gambar ini. Kalau digambar pakai tangan cukup sulit ini. Karena ya. Oke, halaman berikutnya. Nah ini sudah benar, sudah bagus. Gambar tambahannya juga sudah bagus. Yang gambar sebelah bawah ini apa? Kiri bawah. Kiri bawah. Gambar paling kiri bawah. Gambar apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Sahresa, Etsna, atau Muhammad Arsi? Oh, iya Pak, itu untuk contoh dari decking beton. Contoh dari decking? Gambar yang paling bawah ya Pak ya? Ya Maksudnya. paling kiri bawah. Itu besi sama apa toh? Ya itu dimaksudkan decking betonnya gitu Pak. Decking beton untuk pengecoran. Dikasih keterangan ya, dikasih keterangan. Oh baik. Beton decking di bawah tulangan. Terus yang atasnya dikasih keterangan penampang balok. Jadi mabok sih. Mungkin dikasih ukuran juga. Bisa dimengerti? Siapa? Oh ya, ada halaman berikutnya. Kemudian ini ada bulat-bulatnya ini apa? Itu contoh decking betonnya Pak. Oh, decking betonnya seperti ini. Iya Pak. Saya kok jarang melihat yang besar ini. Oke, ya udah. Kalau memang desainnya seperti itu. Halaman berikutnya. Oke, udah benar. Nah, ini nanti temennya yang yang mengerjakan, yang mengcopy pekerjaannya apa? Tolong itu ya. Pokoknya jangan pakai tempelan, digambar pakai tangan ya. Termasuk kamu nanti yang 3 orang ini, Sahresa, Itsna, dan Muhammad Arsi, itu gambarnya jangan gambar dari itu ya, jangan gambar tempelan ya, digambar pakai tangan. Ngerti? Mengerti Pak. Mengerti Pak. Halaman berikutnya. Nah, kemudian ini kok yang sebelah kiri ini kayak bukan gambar jembatan ya, ini kayak gambar jalan yang perkerasannya dikasih perawatan gitu. Karena ini ada starter bar itu yang untuk menghubungkan satu pengecoran dengan pengecoran berikutnya. Iya Betul? Pak, mungkin. Hah? Iya Pak. Nah, nanti dihapus saja. Oh ya, baik Pak. Kemudian yang gambar kanan bawah itu kan orang nyiram itu nggak kayak di jalan raya gitu ya, bukan di jembatan atau apa itu? Iya baik Pak. Iya Pak. Nanti kami Terus yang atasnya itu kan kayak di pinggir sawah gitu. Iya Pak. Ya kalau nanti memang ini nggak sesuai, jangan dikasihkan temennya ya, biar nggak digambar atau ditempelkan temennya. Pokoknya jangan pakai tempelan, yang gini-gini nggak usah dihitungkan. Jadi kelompok-kelompok lain yang menulis kembali tugasnya itu
tidak usah menyertakan 3 gambar ini. Baik, Pak. Ngerti? Baik, Pak. Oke, berikutnya. Ya, ini mungkin sudah ada ya. BNC-nya kalau mau digambar lagi silakan. Misalnya sudah cukup ya dengan keterangan saja. Ya, baik, Pak. Udah selesai nih? Sudah, Pak. Oh Ini ya dah. terakhir. Saya kira ini perbaikannya nggak banyak. Jadi mungkin tidak perlu diulangi lagi presentasinya. Saya kira sudah cukup. Iya, Jadi nggak usah diulangi lagi. Saya kira presentasinya sudah cukup. Dan dari presentasi yang tadi saya sudah bisa melakukan evaluasi terhadap tugas yang dilakukan. Kemudian, oh ya silahkan diberi aplaus dulu, tapi jangan tutup dulu ya. Silahkan diberi aplaus dulu. Udah aplausnya? Oke, kita lanjutkan untuk minggu depan. Presentasinya hari Rabu pagi ya. Itu kelompok 2, gempa, SJBTG, mulai jam 7 ya. Itu adalah Isna Anissa Elviani dan Alia Azahra. Bisa mengerti kelompok 2? Bisa, Pak. Oh ya dah. Disiapkan 1 hari sebelumnya, jadi hari Selasa tanggal 7 Februari, sebelum jam 5 harus di-share di grup gempa ya. Ngerti? Baik, Pak. Nah, ya. Baik. Kalau ada masalah cara mengerjakannya boleh tanya saya langsung, atau kalau mau menemui saya sering di lab baja ya. Iya, baik, Pak. Ya, tapi kalau misalnya udah jelas bisa ngerjakan ya enggak apa-apa. Yang penting unggahnya jangan terlambat, karena kalau terlambat ya nilainya berkurang. Mengerti? Mengerti, Bapak. Ya. Itu untuk SJBTG atau gempa. Kemudian untuk TKJJ itu masih Bu Dewi ya. Kemudian untuk TKJB itu kelompok 2, metode konstruksi jembatan beton plat datar. Yang akan presentasi adalah Muhammad Burhan, Muhammad Aliansah, Ainaya Sajida, dan Dia Erika Kurnia. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ada. Sekali lagi, 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 8 Februari, hari Rabu, sebelum jam 5, pekerjaannya di-share dulu ya. Dan jangan berlebihan itunya, maksudnya sesuai yang ditugaskan. Tadi di kelas reguler itu disuruh desain jembatan hanya 4 meter, tapi dia desainnya jembatan yang gede gitu, yang mungkin 3 kalinya lebarnya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pikirkan cara temannya menulis kembali apa yang sudah dipresentasikan. Jadi jangan sampai nanti ada tempelan-tempelan di dalam
buku tugasnya ya. Tulis pakai tangan, gambar pakai tangan. Mengerti? Mengerti, Pak. Nah, ya dah. Oke, barangkali ada pertanyaan untuk TKJJ masih Bu Dewi ya? Iya, Pak, betul. Iya, Iya, Barangkali Pak. ada pertanyaan? Cukup, Pak. Tidak ada. Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan dulu kuliahnya ya. Iya, Pak. Iya, Sekali Pak. lagi yang masalah mengerjakan tugas, silahkan komunikasi dengan saya, mau bertanya atau barangkali ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sekian pertemuan.